Wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun minggu ya, dimanapun Anda berada. Udah berapa hari ini ndak upload video ya teman-teman ya. Sibuk sekali teman-teman ya. Terus kemarin itu drop ya. Mau buat video ternyata ya ndak bisa bangun ya. Tapi alhamdulillah ya, habis habis minum obat ya, terus tidur sebentar ya, 2 jam itu bangun itu fit lagi ya. Teman-teman hutan minggu menanggapi komentar saudara kita 2 hari tidak upload video. 57, betul sekali, saya malah belum percaya kalau saya punya kodam pendamping ya. Saya pun juga sama ya, dulu seperti itu. Saya tidak percaya dengan kodam pendamping. Kodam penjaga itu apa sih? Saya tanya ya. Saya tanyakan teman saya yang indigo dulu. Waktu zaman dulu di Facebook rame ya. Grup terawangan itu ya, saya tanyakan ya. Ya saya sering sekali, hampir setiap hari mengalami fenomena gaib gitu ya. Ya saya tanyakan, ya, dia melihat ada beberapa kodam ini gitu ya. Ya. Juga saya masih belum percaya sampai saya punya 10 teman ya, yang memang dia itu ahli indigo ya. Waktu itu ya saya masih awam ya, saya tanyakan, itu jawabannya sama gitu. Kok bisa ya saya seperti itu? Akhirnya saya latih ya. Olah rasa ya. Awalnya amalan. Saya mengamalkan berbagai macam amalan. Itu tidak bisa melihat. Ya, akhirnya saya melatih olah rasa, peka suasana alam, olah batin. Nah di situ saya mulai paham ya, mulai nampak jelas ya. Makhluk-makhluk halus yang ikut saya itu mulai nampak jelas ya. Ternyata makhluk-makhluk tersebut berada di dalam pusaka ya. Pusakanya ada di rumah. Saya tanya, kamu itu siapa? Saya jin yang menempati pusaka itu. Oh, sepertinya kamu dari kecil ya sering ketemu saya gitu. Artinya mengikuti saya terus ya. Gitu. Nah itu teman-teman. Ya. Saya sering memang melihat si orang ini gitu ya. Pakaiannya tua ya, orangnya tua ya. Istua setengah tua gitu loh ya. Dia seorang senopati gitu. Ya jin senopati gitu. Gawe blangkon wis koyok potongane Sunan Kalijaga ngene kok, gawe klambi surujan, gawe blangkon, nyengkelit keris. Ya keris itu yang ada yang saya bawa itu, keris Pasopati. Ya, dari situ terjalinlah komunikasi kodam itu. Ya memang turun temurun gitu loh ya. Memang turun. Jadi kodam tersebut ya tak kasihkan ya, tak kasihkan siapa gitu ya yang mau merawat keris ini. Tidak ada yang mau ya. Adik-adik saya tidak ada yang mau. Ya, saya rawat wis. Kalau mau tak kasihkan itu ya. Asalkan dirawat itu ya. Karena itu apa? Tinggalan mbah, gitu. Kenang-kenangan mbah. Kebetulan yang paling dekat dengan mbah itu cuma saya. Dari beberapa cucunya, jadi dari 6 cucunya itu yang paling dekat saya. Ya. Jadi kalau saya misalkan dibatin sama mbah pulang ya. Waktu dulu kerja di Jember ya. Saya harus ke Malang ya, naik motor itu kurang lebih berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam ya, lewat Piket Nul Dampit sana ya. Jam 1 malam itu saya lewat sana gitu. Tidak ada orang, demit yang banyak, tidak pernah takut ya teman-teman ya. Kadang pernah lewat jalur utara ya, itu pernah saya itu jam berapa, jam 11 malam ya, lewat Pasuruan ini ya, jam 11 malam sampai Probolinggo itu jam 12 ya. Sampai Jember itu jam berapa? Sebelum subuh pokoknya. Sampai Jember. Tidak ada orang sama sekali naik motor ya. Ada ya bis-bis itu.
karena sudah malam. Tidak ada rasa takut, teman-teman. Ya. Ya kebetulan saya punya anak buah di sana ya, preman juga di Jember itu ya. Preman leson opo-opo ngomong aku Pak gitu guys. Daerah sini ngomong aku gitu. Dia bilang seperti itu. Anak buah saya sudah tak anggap saudara sendiri ya. Tidak tahu sekarang di mana ya. Dia menikah sama anak Sumatera. Ya. Nah, itu tidak ada rasa takut, teman-teman ya. Itu bahayanya ya, ketika kita memiliki kodam, kita tahu kodam itu tidak ada rasa takut itu. Seolah-olah kodam tersebut selalu bersama kita. Ya, nah, itu yang terjadi. Ya kadang juga bisa menyesatkan ya, bisa jumawa ya, bisa megaya, mekiti gitu. Nah, itu kodam itu seperti itu. Nah, kodam itu juga ada sesajinya ya. Nah, kalau Anda punya kodam sesaji ini macam-macam, misalnya petik cemani misalnya, nah wes buang saja itu kodamnya, kerisnya itu dibuang saja, kasihkan orang yang mau ya. Ya kebetulan keris saya ini sesajinya ya murah meriah, kopi ya. Kopi pahit itu teman-teman ya, dia suka itu, sama rokok klopot ya, salah satunya gitu. Ya saya sekarang ini jarang ngerokok ya, enggak tak kasih rokok ya. Kadang ya kopi gitu ya, enggak mesti ya 6 bulan sekali gitu, atau setahun sekali ya. Nah itu, ini sudah lama ini ya, sudah lama terakhir tak bersihkan itu kemarin. Itu kodam itu seperti itu. Biasanya itu kodam leluhur ya. Yang ikut semacam itu biasanya kodam leluhur. Artinya pusaka itu ada kodamnya. Mbah saya itu pemilik pusaka tadi. Mbah cewek ya, bukan mbah lanang. Mbah lanang malah gak ada pusaka ya. Mbah saya yang wedok itu, mbah cewek itu. Mbah lanang itu malah jimat-jimat ya, kodam-kodam pemaharan. Itu ketika sudah meninggal dunia ya, ketika saya sudah belajar ilmu batin tadi itu, tak bersihkan di kamarnya itu, saya nemu ya satu kresek, teman-teman ya. Jimat isinya kodam tok, kodam tidak beraturan pokoknya. Isinya kodam semua. Ya itu yang paling sepuh itu tadi itu ya, keris itu sebagai tindihnya. Nah, itulah, ini cerita ya, sekedar cerita ya, supaya Anda itu punya wawasan gitu ya, sedikit banyak kan punya wawasan kaitannya dengan kodam. Ya, jadi pusaka kecil tadi itu ya, bukan kecil pusakanya ya, biasa sedengan ya, keris Pasopati itu mulai kecil memang saya suka gitu loh ya, nggak tahu gitu loh ya. Ketika suro gitu saya ingatkan, Mbah gak diumbah tak? Ya, diumbah. Sampai mbah saya meninggal dunia, keris itu hilang. Ya. Ada yang pinjam, nggak tahu buat apa kok keris kok dipinjam. Ya memang keris itu untuk kewibawaan ya, untuk kewibawaan, untuk penjaga. Ya. Ada yang pinjam, terus tidak dibalik no. Ya, terus hilang ya ini. Katanya hilang. Awas saya biarkan, saya balik ke Pasuruan tak biarkan. Balik lagi ke Malang, ada yang mengantarkan itu keris. Tidak tahu, tidak cocok lah itu loh. Keris itu akan mencari tuannya, teman-teman ya. Nah, terus gandeng ya, tahun berapa itu? 2019 ya, kemarin ya, waktu saya nangani sengketa pilkades ya. Kepala desa, pilihan kepala desa melawan Bupati Malang Sanusi. Itu juga saya dikasih tumbak ya. Saya melihat itu kodamnya itu di atas ya, di atas saya ini ular itu ya, ngeliling ngelipet ya. Terus saya tanya, kamu siapa? Saya pusaka. Pusakamu di mana? Tempatmu di mana? Ditumbak. Tumbaknya mana? Dibawa orang depan sampean itu. Jadi ada baru kenal ya, anak baru kenal. Terus tak tanyakan sama si anak tadi, kamu punya pusaka yang bentuknya seperti ini tak gambarkan secara detail.
Ada mas. Loh kak sampean kok tahu mas? Ya enggak, saya hanya tanya saja. Dia merenung ya. Tak lihat itu diem terus ya. Tiba-tiba sih mas tak mulai sih gitu. Dia ambil ya, kurang lebih ya 3 kiloan lah rumahnya dari tempat itu. Tak pulang sih mas, mari kiri ini ya. Sama aja turu sih. Kebetulan saya di situ ngerjakan kasus ya. Jadi tidur di rumah orang itu. Karena harus berkas itu harus jadi hari itu juga. Ya. Nah itu yang terjadi. Pada saat itu ya dia datang ya. Tidak sampai setengah jam dia datang. Nah ini mas kerisnya dikasihkan saya. Loh kok mau dikasihkan saya? Tidak apa-apa dah, saya bilang. Dulu pesannya yang pemilik keris ini, pemilik tumbak ini, kalau ada ciri-ciri seperti ini sudah kasihkan itu. Berarti keris itu hanya dititipkan untuk disampaikan kepada saya. Saya pun juga tidak paham kenapa kok saya menerima kasus di tempat itu. Itu loh teman-teman ya. Nah itu baru dari situ ya saya mengenal Khotam. Kalau ini sesajinya dupa ya, dupa. Kopi pahit tidak seneng, rokok koplut tidak seneng. Tapi kalau dupa seneng. Nah, jadi macam-macam sesajinya itu. Nah itulah kaitannya dengan Khotam. Nah, cukup jadi pemahaman pengetahuan supaya Anda ini tidak mudah dijerumuskan. Apakah jadi Khotam itu bukan melekat pada orang yang lahir katakanlah minggu pahing, minggu pon, minggu kliwon, enggak ya teman-teman. Tapi Khotam itu melekat pada perjalanan hidup seseorang. Ya, jadi seperti itu. Ya. Terus apalagi ya ini ya? Oh, sudah ya, pertanyaan itu saja teman. Jadi Khotam itu seperti itu teman. Ya. Jadi tak jadikan sebagai alat ya. Jadi pusaka saya itu Khotamnya itu tak jadikan alat ya. Alat untuk belajar. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan gaib itu tak jadikan belajar. Jadi otodidak, saya belajar sendiri. Ya. Nah dari situ akhirnya beberapa amalan keilmuan saya kan muncul Khotam juga gitu. Ya, sering akhirnya habis Khotam teman-teman. Ya. Dari situ saya paham, sudah kamu tidak usah ikut saya, kamu jaga rumah saja. Gitu. Pernah ke makam, sebuah makam pahlawan itu ya, datang itu Khotamnya naga. Habis tak saja ini soponan jingkrak-jingkrak, melok ngintil. Saya pulang itu ngintil sampai rumah. Loh, kamu ngapain ke sini? Kamu di rumah apa di tempatmu saja. Enggak, saya pengen di sini gitu. Ya sudah wis ya. Kamu ada di rumah ini ya. Kalau saya di Malang ya. Di rumah Pasuruan ini. Tak suruh jaga. Yuk aman, ya rumah ini aman sekali. Sekarang sing pola-pola ini. Saya bilang kalau katakanlah ada orang berniat jahat sudah tampilkan muka seremmu. Ya, tapi kalau ada orang baik datang ya sudah. Ya, nah itu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, sekedar cerita sharing ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.